Ya, ribuan kepala desa dan perangkat desa menuntut perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tuntutan tersebut disampaikan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat. Demo yang digelar pada Selasa kemarin sempat diwarnai aksi saling dorong. Bahkan sempat terjadi ketegangan dengan polisi yang berusaha membubarkan massa yang menutup badan jalan. Mereka mendesak DPR merevisi undang-undang yang menyebutkan masa jabatan Kades 6 tahun menjadi 9 tahun selama 1 kali jabatan serta bebas untuk mencalonkan kembali Kades dalam Pilkades. Ya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun menuai polemik. Perpanjangan masa jabatan tersebut dinilai dapat merusak demokrasi. Dan sore ini kita akan mengulas bersama Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Surta Wijaya, dan pengamat politik Ubedillah Badrun. Assalamualaikum, selamat sore Pak Surta, Bang Ube. Selamat sore, Mas Baik, Dino. terima kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Saya ke Pak Surta terlebih dahulu. Kita tahu ada demo ya Selasa kemarin. Apakah Pak Surta juga aspirasinya sama seperti itu? Sama Pak, kita Nah, lebih awal audiensi di Komisi 2. baik. Apa yang disampaikan Pak? Ya kita sampaikan sesuai dengan aspirasi teman-teman se-Indonesia dari berbagai daerah bahwa di mana teman-teman kepala desa tadi ingin masa perpanjangan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Baik. Itu diantaranya Pak. Oke, alasan dari 6 menjadi 9 saya tahu dan juga sebagian juga mungkin belum banyak paham bagaimana sebenarnya alasan dari ini. Kita tahu bahwa memang tadi alasannya terkait pergesekan politik, ketegangan di kalau 6 tahun tidak bisa terselesaikan dengan 9 tahun mungkin akan lebih reda. Bisa dielaborasi lagi, Pak Surta? Oke, teman-teman merasakan ketika kita pemilihan kepala desa, saya sendiri yang mengalami. Baik. Ketika saya 2027, saya calon kepala desa, saya terpilih yang pertama pada masa itu. Saya berpikir ketika demokrasi selesai di tingkat desa, maka masyarakat saya pikir begitu mudah untuk mencairkan suasana menjadi harmonisasi. Baik. Ternyata saya di dalamnya merasakan sendiri itu ternyata kemarin Pak Budiman bilang malah tiga tahun itu selesai. Saya bilang saya sampai 1 periode saat itu malah tidak selesai untuk menyatukan masyarakat dari setelah pestanya demokrasi Pilkades tersebut. Nah, dari situ saya lihat maka ada sebuah tahapan yang harus tadi secara priorisasi tadi adalah bahwa 9 tahun itu kita sepakat, ada kita yang merasakan 6 tahun itu sangat amat kurang dalam bentuk untuk meningkatkan kinerja kepala desa untuk membuat lebih efektif pembangunan di desa. Itu diantaranya. Kenapa demikian? Karena tadi kita 3 tahun kalau kata Pak Budiman bilang bahwa di mana itu sudah cukup untuk mengharmonisasikan masyarakat desa. Itu satu. Yang kedua, saya lihat kalau 6 tahun itu akan menjadi sebuah beban dana APBD daerah. Karena pemilihan Pilkades itu adalah didanakan oleh dana daerah diantaranya. Nah, itu pun juga jadi sebuah pemikiran kami ya. Yang ketiga adalah tadi membuat menjadi sebuah dalam sebuah visi misi kepala desa ketika dia Pilkades, dia akan menyampaikan visi misinya dalam rangka misalnya percepatan pembangunan desa masing-masing dalam bentuk janji-janji beliau. Nah, ketika itu maka janji-janji itu tidak akan selesai dalam waktu yang 6 tahun. Di samping beliau ingin menyelesaikan masalah-masalah dalam bentuk harmonisasi tingkat desa. Itu pun menjadi sebuah persoalan. Nah, tapi pembahasan saya sesungguhnya, kalau untuk 9 tahun tanpa priorisasi, itu adalah bukan rahasia umum. Kemarin teman-teman se-Indonesia sudah menyampaikan di gedung MPR. Sesungguhnya saya bilang ada lagi yang sangat amat penting, persoalan dana desa juga di dalamnya. Yaitu bahwa di mana sampai saat ini saya bilang dana desa masih diatur oleh pusat. Saya inginnya sesungguhnya dana desa itu adalah benar-benar hak prerogatif masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Maka pelaksanaan pembangunan desa adalah berdasarkan musyawarah dusun dan musyawarah desa. Itu lewat yang termuat dalam RKPMDes, RKPDes dan Perdes. Itu harapan saya. Jadi nah, ada. disitulah muncullah teman-teman
rasa kurang ketidakpuasan. Ditambah tadi waktu yang 6 tahun. Di mana bahwa desa adalah tadi sebelum Indonesia merdeka, desa ini kan sudah ada. Sehingga alangkah baiknya tadi dengan agar percepatan pembangunan desa lebih baik, sesuai dengan visi misi Pak Jokowi, membangun desa itu dari pinggiran, adalah sesungguhnya pinggiran itu adalah desa. Nah, baik. dengan terbukti Pak Surta, gitu. iya saya dapat poinnya ya, priorisasi dan juga sebelum kita ke dana desa, kita fokus ke priorisasi ini. Saya ke Bang Ube bahwa 6 jadi 9, alasannya tadi karena ada pergesekan kalau 6 tahun belum selesai seperti itu, dan 9 tahun diharapkan tadi pembangunan juga lebih berkesinambungan dan pergesekan, harmonisasi di warga desa juga bisa diatasi. Alasan seperti ini bagaimana Anda melihatnya sebagai seorang pengamat politik, Bang Ube? Ya, Mas Junor, pertama saya mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 9 tahun itu tidak perlu dan tidak penting ya. Sebab kondisinya tidak bisa dijadikan argumen untuk mencapai upaya menjadi 9 tahun itu. Yang kedua, 6 tahun itu sangat cukup sebetulnya untuk mengatasi berbagai persoalan pasca pilkades. Bahkan bisa kemudian menjalankan program-program desa. Jadi problemnya sebetulnya bukan pada masa jabatannya, tapi lebih kepada leadership kepala desa dan kemampuan kepala desa untuk mengatasi konflik pasca pilkades. Karena itu kasuistis. Dari 800.000 kepala desa itu kasusnya tidak lebih dari 10%, bahkan 5% gitu. Jadi karena kasuistis yang dijadikan sebagai alasan generalisasi untuk memperpanjang periode. Bayangkan kalau kemudian 9 tahun dan kepala desa bisa dipilih 3 kali, ya menurut pasal 39 itu, kalau yang 6 tahun kan 3 kali itu betul, boleh. 18 tahun. Kalau 9 tahun bisa 27 tahun. Mas Juno, itu waktu yang sangat lama untuk memimpin sebuah desa, dan itu menurut saya berpotensi untuk power tend to corrupt. Jadi ada kecenderungan bisa korupsi. Menarik tadi poin Anda, leadership ya. Berarti dengan kata lain, dan plus tadi 800.000 kepala desa tidak lebih 10%, cuman ada tadi keluhan terkait ini. Selebihnya sebenarnya all good ya Bang Ube ya? Iya, betul. Dan perlu diberitahu juga bahwa bayangkan 6 tahun saja ada 686 kades tersangkut kasus korupsi. Langsung saya tanya ke Pak Surta. Pak Surta, 800.000 tidak lebih dari 10% yang ya tadi punya keluhan yang ini. Selebihnya tidak ada sebenarnya. Bagaimana Abdesi melihat ini? Saya pikir gini, kalau berbicara sebuah kasuistik untuk tingkat kepala desa, saya sangat memaklumi dari sebuah latar belakang kepala desa. Beda ya. Kita jangan dipukul rata persoalan tingkat leadership antara presiden, gubernur, bupati, wali kota. Ini tidak bisa Pak dipukul rata. Ya, itu jauh sekali. Saya merasakan itu. Tapi Pak Surta sebagai pemimpin harusnya tadi memang punya kriteria, karena leader, kepala desa ya mau tidak mau harus punya jiwa kepemimpinan, hal-hal seperti itu dong. Karena kan sudah berusaha untuk mencalonkan memimpin seperti itu. Iya, pasti. Saya kepala desa yang berturut-turut 3 periode. Kalaupun leadership saya mungkin nggak cakap mungkin di mata masyarakat saya, maaf ya. Jangan pun 3 periode atau 9 tahun atau 1 tahun, sepanjang 1 periode tidak bisa mampu memimpin, tidak akan terpilih kembali. Kalau pandangan saya. Jadi persoalannya bukan di sisi persoalan itu ini. Ya, ini saya bilang tadi. Persoalan masyarakat desa itu beda sekali dengan saya bilang pemimpin bupati gubernur. Beliau jauh dalam bentuk ketika habis demokrasi ya beda. Kepala desa itu tidak ada ajudannya kan. Dia tuh 24 jam kerja di desa dengan melayani masyarakat. Di rumah saja kepala desa masih beda dengan mungkin apa ya pejabat-pejabat leadership pemimpin lainnya di desa. Bayangkan ya. Dari orang mati, orang sakit, lahiran dan sebagainya, ya kan, itu pasti ke kepala desa. Ya, itu aja kita kalau bicara kepemimpinan jauh sekali untuk tingkat bawah. Ya, apalagi tadi saya bilang kan dengan keluhan-keluhan masyarakat yang menyikapi tadi persoalan saya bilang habis pemilihan kepala desa begitu rentang dengan persoalan, saya bilang itu nggak mudah. Karena gini, tataran teoritis saya juga sama mengalami pendidikan lah ya. Beda sekali setelah saya praktek. Dulu juga saya kebayang sebelum jadi pemimpin kepala desa. Oh, jadi kepala desa itu enak ya gitu kan. Ternyata saya rasakan susah Pak. Itu diantaranya. Susahnya apa?
menyikapi berbagai karakter masyarakat secara psikologi dan sosiologi yang ada di masyarakat itu Baik. beda sekali. Jadi dengan kata lain Gitu, Pak. ketika ini ditambah jadi tadi 6 menjadi 9, kinerja juga akan lebih baik seperti itu, berkesinambungan, tidak ganti-ganti. Sangat itu. Oke, Bang Ube, kalau Anda mengkritisi tadi bahwa ini rentan ya terkait mungkin abuse of powers, hal-hal seperti itu. Tapi kalau dari Abdesis sendiri punya tanggapan yang berbeda bahwa 9 tahun lebih baik karena pertama kerjaannya tidak gampang, disebutkan tadi, kedua juga tidak gonta-ganti, jadi pembangunan berkesinambungan. Bagaimana Bang Ube? Jadi problemnya bukan jumlah tahun periodenya yang harus ditambah. Baik. Problemnya adalah bahwa ada masalah di kepemimpinan kepala desa. Yang tadi diakui sendiri oleh Pak Sutawijaya bahwa kepemimpinan kepala desa itu jauh berbeda dengan bupati dan camat dan seterusnya. Artinya yang dibutuhkan itu adalah semacam upgrading untuk meningkatkan kualitas leadership kepala desa. Bukan ditambah masa jabatannya, ditambah 9 tahun pun kalau dia nggak punya kemampuan untuk mengelola konflik dan lain-lain, ya makin parah. Gitu. Jadi sebetulnya problemnya... Bang Ube, kita berarti bicara quality ya di sini ya, kualitas ya? Iya. Oke. Nah itu mestinya kepala desa ini, Abdesi bersepakat mengarahkan ke sana, bahwa kepala desa ingin menjadi pemimpin lokal di desa yang lebih baik. Jadi bukan minta ditambah jabatannya, di tengah rakyat lagi susah dan seterusnya. Dan di sisi lain secara substantif itu juga kemudian secara prinsip ya jauh dari satu prinsip demokrasi, di mana dalam demokrasi proses sirkulasi kekuasaan melibatkan partisipasi publik dengan waktu yang relatif tidak lama. Gitu. Kalau tadi saya kira Pak Bang Ube, kalau rentan tadi yang Anda sebut rentan tadi, rentan seperti apa misalnya? Misalnya kepala desa pertama leadershipnya kan tadi diakui oleh Pak Sutawijaya, ada masalah di situ. Yang kedua, sumber daya manusia di perangkat desa itu juga perlu diperbaiki. Jadi kan kepala desa tidak bekerja sendiri, Mas Nuno. Kepala desa ada tim. Nah tim ini kan juga perlu diketahui mereka sumber dayanya seperti apa. Jadi kalau bekerja sendiri ya kewalahan, tapi bekerja dengan teamwork itu akan mampu mengatasi problem-problem, termasuk merealisasikan program kerja. Jadi saya kira di tengah situasi seperti ini janganlah ide-ide memperpanjang periode itu kemudian muncul. 6 tahun saja, kalau 3 periode seperti Pak Sutawijaya itu 18 tahun Mas Nuno. Jadi artinya Pak Sutawijaya juga terbukti dia bisa mampu mengatasi konflik. Jadi argumennya nggak substantif gitu loh. Menurut saya merenungkan kembali Pak Sutawijaya. Tapi Bang Ube, kalau mungkin ya anggapan general ketika masa jabatan ditambah, apakah ya tidak hanya bicara kepala desa ya, jabatan-jabatan lain juga rentan terkait korupsi, otoritarian. Kita bisa relate dengan ini, Anda? Iya, saya kira banyak riset yang menunjukkan itu. Bahkan sejak awal abad ke-20 ada kecenderungan bahwa kekuasaan yang lama itu cenderung korup. Power tend to corrupt itu kan sudah disebutkan oleh Lord Acton dan banyak penelitian di kampus-kampus menunjukkan itu. Bahkan desa-desa itu kalau dikorek semua itu mengerikan korupsinya sebetulnya. Yang dalam 6 tahun saja sudah tadi saya katakan 686 kasus korupsi kepala desa. Apalagi kalau kemudian semua diaudit itu ngeri, apalagi 9 tahun gitu. Jadi kredibilitas praktek kerja kepala desa yang masih bermasalah kemudian ditambah masa jabatannya. Jadi saya kira belum tepat dan saya kira tidak pas lah. Saya langsung ke Pak Surta, tanggapannya Pak Surta. Ya, gini ya Bung Bet, saya pikir itu kan tataran teoritis dari penelitian Bung Bet sendiri. Bicara leadership tingkat desa, itu saya bilang sangat amat berbeda dengan pemimpin-pemimpin di atasnya. Kemarin saya bilang, kalau pemimpin di atasnya seperti jadi camat kan saya bilang ada sekolahnya, STPN atau PDN. Ya, misalnya masuk polisi juga ada Akpol. Masuk, saya bilang ABRI juga ada Akmil. Jadi perkantoran pun ada STAN. Kepala saya kan lahir bukan dari situ, ya kan natural saja beliau pesta demokrasi dalam bentuk benar-benar demokrasi. Bahkan kalau bicara lebih dewasa pesta demokrasi, ya desa. Nah kalau tadi ya Bung Ubed dikatakan bahwa di mana ada sekitar 800 persoalan di desa. Kalau dilihat dari jumlah kepala desa yang 7.461 desa, belum ada 1%.
artinya nilai kepercayaan masyarakat itu Bang tumbuh Surta, dengan baik. dengan kata Kalau lain, pandangan apakah kepada saya cukup bagus ya, gitu. Bang Surta, apakah Abdesi dengan tadi yang Anda sebutkan harusnya juga ke depannya meningkatkan kualifikasi kepala desa mungkin dengan persyaratan tertentu, dengan tadi ya mungkin nilai leadership atau segala macam. Walaupun tadi memang sumber dayanya natural ya, tapi paling tidak ada training atau seperti apa Abdesi yang mungkin bisa memperbaiki celah ini selain tadi memang periodisasi ini. Iya, saya sampaikan. Tadi dikatakan kepala desa bukan artinya memimpin dengan sendiri ya. Di kepala desa kan ada perangkat desa sepakat. Bahkan di perangkat desa yang cakap dia memimpin, di situ juga jelas diatur oleh undang-undangnya. Ya kan? Dari 20 tahun, 42 sampai maksimal 60 tahun. Kita sepakat, Abdesi sepakat mendukung perangkat desa yang cakap ya kan dalam membantu kinerja kepala desa. Oke. Itu udah benar. Dan tapi untuk meningkatkan kapasitas SDM sumber daya kepala desa dan perangkat desa tadi, kita pun lagi berjuang bagaimana diadakannya bimtek-bimtek mengenai lebih baik ke depan tentang tata kelola pemerintahan desa. Itu Oke, udah baik, kita jalankan Bang Surta. perlahan-lahan. Baik, Bang Ube, terakhir mungkin ada tambahan. Kalau saya bisa nilai ya, memang tadi kualifikasi yang harus diperbaiki, bukan semata-mata walaupun mungkin ada option jabatan diperpanjang, tapi ya ini kualifikasi, ya kapasitas, kompetensi ini juga hal yang sangat penting untuk memimpin walaupun levelnya desa, tapi lagi-lagi namanya pemimpin harus punya leadership dan hal-hal yang lainnya ya, Bang Ube. Ya, kalau kepala desanya seperti Pak Surtawijaya, ya kita bisa optimis ya kan. Oke. Tapi kan faktanya tadi diakui banyak masalah. Oleh karena itu lebih baik Abdesi mengusulkan bimtek yang bagus untuk kepala desa yang terpilih. Oke. Jadi kalau sudah dipilih diberikan pelatihan khusus agar kemudian punya kapasitas, bukan mengusulkan perpanjangan masa jabatan. Jadi jauh lebih substantif mengatasi problem, bukan menambah masalah gitu loh. Oke, Jadi baik. itu pertama. Yang kedua tadi saya kira ada persoalan lebih besar dari sekedar persoalan tambah jabatan, persoalan kemiskinan di desa, persoalan pekerjaan anak-anak muda di desa dan seterusnya. Belum lagi persoalan kejahatan di desa dan seterusnya. Saya kira itu jauh lebih penting diperjuangkan oleh Abdesi daripada perpanjang masa jabatan. Oke. Saya kira itu, Mas Uno. Baik, kita sama-sama bertukar pikiran ya, diskusi tentunya, tapi kita tadi ingin yang terbaik untuk warga desa, kepala desa, punya leadership tadi, dan tadi kemiskinan ya, khusus di tadi ranah desa ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Surtawijaya, Ketua Abdesi, dan juga Bang Ubedillah Badrun, pengamat politik kita untuk sore ini. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Mas Surtawijaya. Kami akan jeda terlebih dahulu terkait informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut.